Ya kalau naik pesawat itu depan bisnis kelas ya. Ayo Belitung pindah ke bisnis kelas. Ya, oke Bu, di sini aja Bu. Ayo Bu. Ya, ya. Ayo tim Belitung ke depan. Biar ya. Ya, ayo silakan. Ayo sini Pak. Ya. Oke. Ya, ayo. Ini tim Belitung ya. Oke baik, kita mulai biar lebih semangat teman-teman sekalian. Saya akan teriak RBT, Anda jawab Jaya 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 ya. Ya, coba lihat semangatnya supaya turun sedikit lagi supaya bisa diisi lagi Pak perutnya Pak ya. Ya. Oke baik. Kita konsentrasi RBT. Sekali lagi RBT. Lebih keras lagi supaya nasinya lebih turun lagi. RBT. Oke keren, aplaus untuk Anda semua. Oke baik teman-teman sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sebelum nanti kita akan jalan-jalan lagi ya. Jadi pokoknya kalau outing itu tidur cukup 2 jam. Sisanya jalan-jalan ya. Ya, jadi kalau yang capek bilang kecapeknya ditunda Pak. Capeknya hari Sabtu ya. Jadi selama hari ini sampai hari Sabtu kita dilarang capek ya. Ya, walaupun di sini sudah mulai banyak kaum jompo yang pakai counterpin ya. Tadi yang saya lihat yang pakai counterpin justru yang muda-muda. Ya, ini. Oke, baik teman-teman sebelum kita berdiskusi ngobrol-ngobrol santai malam hari ini, mohon perkenan Pak Agus untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan mumpung kita kumpul Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Panggung, oke. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada tim manajemen Pak Suparta, Pak Reza, Pak Hua, dan juga Ibu Reni yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk jalan-jalan melihat situasi Kota Jogja. Dan alhamdulillah sudah 2 event, yaitu kemarin melihat candi yang begitu megahnya, mungkin sudah dijelasin Pak Reza. Dan pada hari ini kita melihat gunung, inilah contohnya gambarnya. Yang biasanya nggak terlihat jelas kata Pak Arif, sekarang kelihatan jelas. Mudah-mudahan ini adalah secerah dari kesuksesan RBT di tahun ini dan tahun depan. Mungkin saya juga terima kasih kepada semua tim, termasuk dari Jakarta, dari Belitung, dari Pangkal Pinang atau Bangka, karena terus terang kerjasama dari rekan-rekan untuk rajin mengirim bahan baku, artinya membantu pencapaian target untuk produksi ingot sesuai dengan RKB. Kebetulan saya di produksi, mungkin kita interaksi udah lama dari tahun 2018 sampai sekarang, mungkin terhitung 6 tahun lebih. Ya, saya mencoba untuk membuat bahwasanya standar operasi di pabrik itu sekelas nasional. Jadi artinya bila ada hal-hal yang atau gesekan-gesekan selama 6 tahun tersebut, mungkin pada kesempatan ini saya sebagai manusia juga mohon maaf, dan alhamdulillah di 6 tahun ini kita sudah mencapai nasional standar. Dalam artian ada beberapa
smelter dari luar pun juga ikut benchmarking ke PT RBT. Mungkin saya nggak terlalu panjang lagi, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kita bergotong royong untuk membangun suatu sistem yang lebih sistematik dan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan hari esok lebih baik dari hari ini, hari depan lebih baik dari, hari ini lebih baik dari kemarin dan hari depan lebih baik dari hari ini dan tidak termasuk orang yang merugi. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Agus. Selanjutnya mumpung kita kumpul, mohon perkenan Pak Raymond untuk menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak nih buat top manajemen nih, Pak Ahwa, Pak Suparta, Ibu Reni, Pak Reja, dan teman-teman rekan-rekan, Pak Agus, Pak Arif, dari kantor Jakarta, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Belitung, ada CPM. Mungkin teman-teman yang lain kalau CPM belum banyak ngerti ya. Mungkin saya kasih bocoran dikit karena saya pernah merasa bagian juga dari CPM, Pak Arif, Pak Awa. Pernah ke Pekajang, jadi bukan orang asing bagi kita. CPM kerja di ujung, malah deket Bangka malahan daripada Kepri. Dari Bangka belinya hanya 4 jam, dari Tanjung Balai Karimun mungkin 7 jam. Jadi bukan orang asing, saudara kita CPM. Satu bagi teman-teman yang baru di tim kita, mungkin ada yang baru di sini. Inilah RBT, mungkin baru ikut outing ini. Selamat ngikutin. Gimana rasanya? Mungkin setahu saya kerja di sini, satu yang saya rasakan sendiri, rezeki yang dikasih Allah berkah. Amin. Alhamdulillah sampai sekarang sehat, anak-anak pun sekolah dengan jalur dan benar, mungkin itu yang diiniin, dan masih bisa diberikan seperti ini tiap tahun. Saya belum pernah merasakan, udah sebelum-sebelumnya pernah kerja di mana-mana, tapi baru kali ini nih, tiap tahun dan selalu nih. Makasih Bu Reni. Benar kata Pak Agus tadi, saya setuju sekali, cerah banget, berkah banget, turun dari pesawat dengan mulus. Mungkin Pak Vicky, kami toleh-tolehan kok nggak ada rasanya, Bapak Vicky ya. Terang, sehari, saya sebelumnya belum lama ngantar anak sekolah, 4 hari di sini gelap, semuanya mendung. Saya tungguin nggak kelihatan, itu hanya paling puncaknya ujung. Ini hari ini dari pagi saya datang sampai sore terang benderang, Merapi pun terang benderang. Alhamdulillah pun semalam di tempat terbuka, nggak ada hujan, nggak ada mendung. Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan selalu dilancarkan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. RBT sekarang dan nantinya tetap lancar dan jaya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih manajemen dari kami. Semangat ini mudah-mudahan selalu tertanam di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Pak Raymond, teman-teman. Ya. Selanjutnya satu lagi untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Mohon perkenan Pak Suryanto. Oke, selamat malam semuanya. Malam, oke. Yang saya hormati Bapak Suparta selaku Direktur, yang saya hormati Ibu Reni sebagai Komisaris, dan Pak Ahwa sebagai Owner,
Pak Agus dan Pak Arif dan Pak Reja dan teman-teman yang ada di grup RBT semuanya sukses selalu ya. Amin. Yang tadi Bapak Raymond sampaikan kita kerja di perusahaan RBT ini sangat luar biasa. Walaupun kadang kena tekanan atau batin, tetap kita semangat ya. Tapi kita bersyukur kita mendapat di perusahaan ini pimpinan kita yang sangat luar biasa, yang selalu support kita di mana kita kesusahan, mereka selalu support dengan ikhlas dan memberikan semangat yang luar biasa. Terima kasih Ibu Reni, terima kasih Pak Suparta, terima kasih selama ini telah mendidik kita, mengajarin kita dengan yang baik. Mungkin itu dari saya. Dari tim Belitung kita mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen. Sebelum saya turun kita yel ya. RBT Jaya, jaya, RBT jaya, 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 sekali lagi RBT. jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk Pak Sur. Ya, luar biasa. Bapak dijemur seharian kelihatan seger malan Pak. Ya, ini luar biasa semangatnya. Mohon izin Pak Ahwa, Pak Parta, Pak Riza, Bu Reni, saya akan mulai ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi rasanya kalau menatap Anda, melihat Anda itu kayak orang lagi balapan. Ya, 4 tahun ini saya nemenin terus tuh, dari mulai Bangka, Bogor, Bali, Jogja. Ya. Sebentar lagi pasti RBT akan kehabisan destinasi. Kemana lagi gitu ya. Oke ya. Jadi saya membayangkan bahwa kita itu bekerja setiap hari, teman-teman sekalian. Kita bekerja setiap hari itu kayak orang balapan, betul ya. Jadi energinya dikerahkan, totalitasnya dilakukan. Tapi kalau orang balapan, orang lagi balapan di area balap itu biasanya ada satu ruang kecil gitu, yang kadang-kadang mobil itu masuk ke sana untuk berhenti sebentar. Ya. Namanya apa itu Pak? Hah? Ya, oke, yang anak balap tahu ya. Ini pit stop Pak, ya pit stop. Jadi setiap kali outing ini sebenarnya Anda kayak masuk di pit stop Pak. Ya, kayak masuk di pit stop. Jadi kalau mobil yang balapan masuk di pit stop, apa yang dilakukan di pit stop? Ganti ban, terus cek bensin, ya nggak ada Pertamina di sana ya. Ya, apalagi Pak? Nah itu yang nggak boleh itu. Ya, masuk pit stop ganti pembalap itu yang nggak boleh ya. Jadi teman-teman sekalian, kita masuk ke outing, kita keluar bareng-bareng, duduk bareng, ketawa bareng-bareng. Ini sesungguhnya masuk pit stop Pak. Setiap hari kita stres atas pekerjaan kita, betul ya? Tekanannya pasti tinggi. Ya, bahkan ke depan itu pasti targetnya akan lebih seru, betul. Lebih menantang. Ya, untuk balapan yang lebih berat lagi. Untuk balapan dengan rute yang lebih cepat lagi, kan Anda harus masuk pit stop, Pak. Ya, supaya badannya seger lagi, ya, supaya mindsetnya positif lagi. Nah, pada waktu kita berkumpul, tadi saya lihat sih motivasinya sih luar biasa. Semoga bukan karena 50 juta Pak. Ya, tapi memang ya seru aja gitu. Ya, walaupun tetap pemenangnya kan satu ya Pak. Juara 1, juara 2, juara 3. Tapi begitu turun dari mobil tuh rasanya semuanya pemenang. Ya, bahkan waktu kita buka grup pertama itu udah langsung seru Pak. Ya. Baru 2 menit sejak diumumkan pembentukan kelompok itu sudah ada kelompok yang terbentuk Pak. Jadi luar biasa kecepatan Anda. Ini kalau Pak Agus kalau mereka kerja kira-kira secepat itu nggak Pak? Cepat ya. Cepat responnya ya, cepat responnya. Jadi ada satu hal yang harus kita syukuri bersama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sur, Pak Raymond tadi bahwa Anda berada di sebuah keluarga besar yang ada pit stopnya. Kalau tidak ada pit stopnya, kira-kira apa yang bahaya dari organisasi yang nggak pakai pit stop Pak? Geber terus, gas terus itu kira-kira apa anak muda?
Hah? Hah? Tumbang di jalan ya, ya stres gitu ya, ya pulang-pulang tahu-tahu nanti tahu-tahu begitu pensiun tinggal ampasnya aja ya Pak ya, ya begitu usia 55 tahun Anda pensiun tiba-tiba 56 ada di grup WA undangannya ya, innalillahi sudah ya. Nah jadi momen ini adalah momen yang luar biasa, oleh sebab itu teman-teman sekalian saya ingin mengingatkan Anda, saya menyebutnya adalah perjalanannya RBT. Karena saya melihat Anda pada saat kita outing bersama, Anda ingat bahwa perjalanan RBT yang pertama adalah kita melakukan outing untuk membentuk tim yang solid. Ingat ya Pak? Jadi Anda diacak-acak satu kelompok, betul ya? Bermacam-macam departemen, bermacam-macam bagian, agar kita menjadi solid. Nyamain tujuan. Saya ingin tanya nih, Bu, ciri tim yang solid apa? Kalau bisa jawab 200.000. Ayo. Ya. Ayo. 3 ciri tim yang solid. Ya, yuk. Mohon dikasih mic. Saya lupa, saya dengar yang lain enggak. Oke. Apa lagi Bu? 3 Bu? Kompak. Oke. 3 ciri tim yang solid. Iya. Kalau kompak itu nama lainnya solid ya. Ya, ayo Bu. Yang biasa kalau habis makan tuh suka lupa-lupa gitu sih Pak. Ya tadi capek terus makan. Ayo, 200.000 yuk. Yuk Bu, panitia tolong disiapkan Bu. Ini 3 ciri tim yang solid. 1, ayo. Sebut, jangan kehilangan. Ayo. Ayo. 3 ciri tim yang kompak itu cirinya apa? 1, apa yang sama? 1, oh tujuannya okay, sama, ya. Tujuannya sama, Iya. Oke keren. Ya, yang kedua, apa lagi yang harus sama? Apa lagi yang harus sama? Kalau udah tujuannya sama, berarti kan tujuan target sama. Terus apa lagi yang harus sama? Apa ya? Saling. Ayo. Apa ya? Ayo Pak, apa Pak? Komunikasi yang sama itu apa? Mohon maaf ya Bu, kita pindah ke sini ya. 200 pindah nih ke sini ya. Oke ya. Komunikasi yang sama itu apa? Oke, penyampaian dari komunikasi atasan dan bawahan. Oke, apa lagi? Ada 3 yang sama. Disiplin, integritas, kejujuran. Oh, disiplin, integritas, kejujuran. Semua kata-kata baik di muka bumi sebutin aja Pak. Ya itu udah pasti benar ya. Oke, berikan hadiah 200.000 kepada beliau ya. Oke, ya. Jadi teman-teman sekalian, tim yang solid cirinya 3. Yang pertama tujuannya sama. Yang kedua, kenapa orang main bola itu bisa menang karena 11 pemain? Ya pengen menang semua Pak. Kalau kipernya nggak pengen menang, kalah kita. Ya, jadi penyerang udah ugal-ugalan untuk menyerang, tapi kipernya merasa bahwa pengen jadi top skor. Jadi kalau dapat bola tendang masuk ke gawang sendiri, nggak menang kita. Tujuannya sama. Kemudian yang kedua adalah, ayo diingat-ingat, nilai yang hidup harus sama. Nilai yang hidup harus sama. Makanya kita punya budaya kerja, makanya kita punya kultur. Ya, nilai yang hidup harus sama. Satu contoh yang paling mudah saja, ini saya anak muda. Hobi olahraga Anda apa? Badminton. Badminton, ya. Anda kalau badminton semangat ya? Semangat. Lebih semangat mana, waktu badminton atau kerja? Ngeselin kan? Dia lebih semangat waktu badminton Pak, dibanding waktu kerja. Kalau badminton mukanya menyala-nyala, kok satu direbut-rebutin, betul gak sih? Ya apa sih yang membuat Anda kok begitu semangat? Padahal badminton itu membayar. Sewa lapangan, kadang-kadang kita mesti patungan minuman. Tapi kenapa bisa sesemangat itu? Kerja itu dibayar, ada gajiannya. Ya beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan Anda disupport oleh perusahaan. Kenapa mukanya nggak menyala-nyala sewaktu seperti badminton, Pak? Apa kita rubah aja line produksi jadi line badminton? Ya, karena beliau main badminton dengan orang-orang yang nilainya sama. Jadi kalau Anda coba sekali saja, Bapak hobi badminton nggak? Sama, oke.
Siapa yang nggak suka badminton? Pak, suka badminton, Pak? Enggak lah, ajak dia badminton. Ajak dia badminton. Kalau Anda badminton dengan beliau, pasti hidupmu bete aja. Iya kan? Kenapa nggak suka? Nah sehingga kalau kita bicara tentang RBT yang kita sayangi, kan nilai yang hidup di sini harus sama, Pak. Dengan target yang tinggi, tetapi hubungan antar manusianya dekat. Betul ya? Kita bersaing, Pak, untuk dapat 50 juta, tapi kan nggak pakai acara mencederai, Pak. Betul ya. Jadi tadi kan nggak ada yang iseng misalnya waktu lagi apa tadi tanda tangan di atas bola terus ada tim yang lain lewat dijorokin gitu kan. Menang kan Pak. Tim itu kalah. Nggak ada di situ. Jadi ada spirit bahwa kita itu berkompetisi tetapi berada dalam satu keluarga. Kita pengen jadi the best player di dalam tim yang sama. Jadi syaratnya apa? Kalau mau jadi the best player timnya sama, syaratnya adalah tim kita harus menang. Nggak ada Pak pemain terbaik dipilih dari tim yang kalah. Maka timnya harus menang. Nilai yang hidup sama. Coba Pak, Bapak lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Wajah Anda sekarang mulai mirip-mirip Pak. Bener gak sih? Lihatin aja, mulai ada chemistry yang sama. Ya lihat seleranya sama, lihat, cara makannya sama. Anda lihat tadi. Ya, waktu makan gudeg itu kan ya dulu sih waktu Anda masuk masih ada yang berpikir higienis, cuci tangan. Tadi udah mulai sama Pak. Tangan berdebu hajar semua, betul gak? Nah, itu hal yang sama lah ya. Jadi selain tujuannya sama, kita tuh punya nilai-nilai positif yang sama dan itu yang harus kita rawat Pak. Jadi bersyukur kita berada di antara bahwa ini keluarga besar Anda yang Anda sayangi kan. Sehingga Anda merasa bahagia nggak di lingkungan ini? Ini anak muda. Bahagia. Ada rencana resign nggak? Oh enggak, ya. Nah, karena yang menemukan kebahagiaan, karena Pak orang bekerja itu kan yang Anda cari apa sih? Kebahagiaan kan, betul ya? Kalau kebahagiaan itu Anda dapatkan di lingkungan kerja kita, kenyamanan seperti ini kan, Anda nggak bisa pergi Bu, nggak bisa. Anda kalau mau pergi dipegang sama teman Anda, nggak bisa. Ya, begitu Anda tulis materai 6.000 dirobek teman-teman, nggak ada cerita. Di sini kontrak mati. Bisa masuk nggak bisa keluar, gitu. Kecuali dikeluarin Pak. Ya, jadi teman-teman sekalian, tujuannya harus sama, nilai yang hidup harus sama, dan supaya lebih kompak lagi Pak, musuhnya mesti sama. Ya musuhnya mesti sama. Tim yang solid itu musuhnya sama. Coba Pak, orang yang Anda benci sama orang yang saya benci sama, nanti kan kita kompak. Ada nggak yang di kantor kira-kira kalau Anda sama teman Anda sama-sama kesel gitu suka ada nggak? Ya, kan kadang-kadang beliau lewat terus Anda tengok-tengokan, ngangkat alis tahu. Ya Anda sama-sama kesel habis diomelin kan? Jadi musuh yang sama. Nah kita perlu ciptakan juga RBT ini musuh bersamanya apa Pak? Ya, musuh bersama kita sekarang ini adalah apa Pak? Oh bukan. Itu bahasa pengajian kalau musuh bersama itu diri sendiri ya. Ya, musuh bersama Anda itu sekarang ketidakpastian. Gak ada orang bisa memprediksi siapapun ke depan akan seperti apa Pak. Itu musuh bersama kita, makanya kita harus bekerja dengan sangat maksimal. Mengapa tema malam hari ini adalah bagaimana kita menancapkan tentang kulturnya performance bahwa semua orang harus tampil dengan totalitas. Kenapa? Karena ke depan tidak ada kepastian Pak. Gak ada kepastian. Jadi kalau Bapak ngobrol dengan para BOD atau para top manajemen, Bapak tanyakan sesuatu ke depan, 10 tahun ke depan, mungkin beliau akan menjawab sama. Pak, bagaimana nasib saya 10 tahun ke depan? Maka pasti dikembalikan kepada Anda. Nasib kita akan bagus kalau kamu kontribusinya besar. Itu jawabannya tunggal Pak. Kenapa? Gak ada yang bisa ngerti ke depan kayak apa Pak. Uncertainty, tak tentu kondisinya, betul? Saya ingin tanya para generasi tua yang sudah berubah berkali-kali. Benar kan Bu? Mohon maaf. Senior maksudnya senior. Ya Bu, boleh tanya sama senior. Bu, Ibu mulai bekerja tahun berapa? 2010. Ya. 2010. Ibu lulus sekolah tahun berapa? 2000. Bukan saking lamanya lupa. 2014. Ya oke. Lulus. Kalau kita melihat bahwa di tahun-tahun
Ya, saya tahu maksudnya 2004, nggak apa-apa sih. Kan wanita itu ada sensitivitas kalau ditanya masalah yang berkaitan dengan kalender, betul ya? Ya, Pak, jadi bahwa perubahannya luar biasa cepat kan? Betul ya? Teknologi berubah cepat, pola komunikasi berubah cepat, bahkan generasi-generasi baru sudah datang. Saya kemarin meminta data, hari ini dikasih sama Pak Arief. Ternyata RBT ini Pak Partai RBT yang kita sayangi ini ternyata mayoritasnya anak milenial Pak. Jadi mohon maaf generasi-generasi senior ini prosentasenya sudah di bawah 5% Pak. Iya, bener Pak. Nanti kita lihat ya di ujung ya. Jadi mayoritas itu milenial. Ya, jadi generasi-generasi yang datang dengan pendidikan yang sudah benar. Ya, kalau yang senior-senior baby boomer begini, dulu nggak terlalu benar Pak sekolahnya Pak. Nah, yang milenial mulai pinter-pinter sekolahnya bagus. Ya, sehingga tuntutannya menjadi sangat tinggi Pak. Kalau ada orang katakan bahwa generasi milenial itu tidak tangguh, saya tidak sepakat. Karena saya tidak lihat itu di RBT. RBT itu meskipun milenial tetapi tangguh. Coba generasi yang lahir setelah tahun 80, tunjuk tangan. Setelah 80. Oke, setelah 80 ke sini ya. 80-an. Ya, turun. Generasi yang lahir setelah 90. Tahun 90. 90, itu kan banyak. Ya banyak nih ya, betul ya. Anda ini generasi baru Pak, 90, masih muda, langkah Anda masih panjang. Sehingga teman-teman sekalian, kita di pertemuan berikutnya RBT sudah mulai ngomong leading for result. Jadi kita waktu itu membahas tentang bagaimana siapapun Anda yang hadir di sini, Anda para pemimpin-pemimpin harus sudah mulai berpikir bahwa segala hal yang ada di dalam kepemimpinan Anda adalah hal-hal yang berkaitan dengan hasil yang dituntutkan kepada Anda. Jadi setelah timnya solid Pak, maka masuk ke hasil. Nah kita lihat nih, Anda cukup puas nggak dengan pencapaian kita Pak? Saya tanya yang muda ya. Menurut Anda terhadap semua pencapaian yang ada di perusahaan kita ini Anda sudah cukup puas belum? Belum puas Pak, harusnya lebih tinggi lagi. Oke, baik. Keren ya, berikan aplaus untuk anak muda Pak. Ya, ya. Saya senang jawabannya kalau anak muda tuh jawab belum puas Pak gitu. Saya nggak berani nanya yang senior. Nanti senior jawabnya ya belum puas sih Pak, tapi saya 2 tahun lagi pensiun. Ya, Pak, kalau Anda belum puas, maka apa yang harus Anda lakukan? Improve Pak, ada improve dari kita. Harus selalu improve ya, harus selalu memperbaiki diri, harus selalu melakukan yang terbaik, betul ya? Oke, resikonya orang yang melakukan hal yang terbaik itu apa Pak? Ada yang setuju, ada yang enggak Pak. Ada yang setuju, ada yang enggak. Secara energi, resikonya melakukan yang terbaik sama biasa-biasa saja, apa bedanya? Apa ya? Resikonya mungkin apa ya? Nggak tahu sih Pak. Kalau Anda melakukan yang terbaik, itu kira-kira resikonya apa ya? Risikonya akan mendapat perhatian dari yang lain mungkin Pak ya. Oke. Akan mendapatkan perhatian yang lain, akan dapat reward yang lebih besar. Kalau reward lebih besar bukan resiko kan? Kadang-kadang Pak, kalau Anda ingin memulai sesuatu yang baik, yang harus Anda lakukan itu kan Anda melakukan hal yang beda. Pada saat Anda melakukan hal yang beda, biasanya kadang-kadang diledekin sama teman-teman kan. Wih, tumben semangat. Ya kan, di sini tuh rajin gak rajin sama. Ya kan, pasti ada kutu kupret yang tiba-tiba ngomong begitu. Ya kan. Nah, Anda kan harus lawan, betul gak sih? Anda harus lawan. Ya, karena setiap orang ingin melakukan hal lebih, yang malas-malas merasa keseret, Pak. Tapi karena Anda anak muda, Pak, seret saja sudah. Ya, kenapa? Karena Anda punya visi besar. Anda punya sesuatu langkah yang masih jauh. Sehingga resikonya dari melakukan lebih dari yang lain pasti lebih capek dibanding yang lain, Pak.
Walaupun tentu saja ini bukan miliknya anak muda Pak, senior pun masih punya energi seperti itu. Tapi setiap kali Anda ingin melakukan hasil yang lebih gede, maka tuntutan resikonya adalah Anda harus berani lebih capek dibanding yang lain. Ya, oke, berikan hadiah 200.000 kepada beliau ya, ini keren ya, anak muda. Oke, nah teman-teman sekalian, kita sekarang sudah ada di tahap bagaimana kita membuat high performance culture. Bagaimana kita membuat kultur di mana setiap orang harus punya performance yang tinggi. Ya. Ada yang anak muda belum menikah nggak? Ya. 4 kali pertemuan jawabnya masih sama. Kemana aja sis? Ya, 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 mungkin ya. Kalau Anda ingin menikah Bu, kan kita tuh punya ekspektasi kan, betul ya? Kalau ekspektasi sebelum menikah itu tinggi, biasa-biasa atau rendah? Tinggi, nggak tinggi. Jadi ekspektasinya tinggi. Kalau Anda punya ekspektasi jodoh yang tinggi, maka apa risikonya Bu? Apa resikonya? Kan ekspektasi kita tinggi ya. Oh, udah ganteng, kaya, ya enggak? Pemurah, benar gak sih? Buat apa ganteng, kaya tapi enggak pemurah, ya rugi kan? Ya, ayo. Apa resikonya? Hah? Itu di sana mengancam, lu jomblo lama lu gitu ya. Ya. Kalau kita ekspektasinya tinggi, persaingannya menjadi lebih seru. Sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan lebih baik. Kenapa? Biasanya high quality jomblo yang rebutin banyak. Ya gak sih? Kalau dapat yang biasa-biasa sih sebenarnya udah dapat. Ya gitu. Tapi yang gue incer lewat mulu gitu kan. Ya. Ya. Oke. Ya. Jadi waktu kita bicara tentang high performance culture teman-teman sekalian. Sekarang manajemen sudah menetapkan nih bahwa kita harus punya performance yang tinggi. Kenapa Pak? Karena performance biasa-biasa itu sudah rontok di zaman pandemi. Banyak bisnis rontok pada saat pandemi, udah gak survive lagi. Gak survive lagi. Kita sudah melewati badai besar itu. Sehingga tuntutan kita pasti lebih tinggi. Kalau manajemen punya ekspektasi yang lebih tinggi, kira-kira kita, orang-orang yang ada di dalam kapal besar ini, apa yang harus kita lakukan? Apa Bu? Supaya dapat yang high quality jomblo sementara persaingan luar biasa. 1. Ya. Apa yang harus di-upgrade? Kemampuan, oke. Mengupgrade kemampuan. Ya, apa lagi teman-teman? Kemampuan mesti di-upgrade, Pak. Anak-anak muda maupun anak-anak senior, Pak, kemampuan harus di-upgrade. Kalau zaman dulu orang boleh bilang begini, yang senior aku gaptek, nggak ada cerita sekarang senior gaptek. Ya, senior harus tetap sangat paham teknologi Bu, nggak ada lagi Bu. Oh maaf ya saya tua, kalau saya tua handphone saya nggak pakai Android nggak bisa Bu. Tuntutannya sudah seperti itu. Yuk kalau targetnya tinggi, kualifikasinya harus tinggi, high performance, maka apa yang harus kita lakukan nih? Ya, membuat strategi urusan meja ini. Meja para komandan lah bikin strategi. Urusan kita adalah ya apa Bu? Apa Pak ciri-cirinya Pak? Apa itu kondisi yang memungkinkan? Wih, keren. Berikan aplaus dong. Ya, oke. Boleh diberikan hadiah Pak. Ini karena statementnya keren nih, ya. Keren Pak, ini nasihat dari senior. Bahwa kalau Anda kerja di RBT, Anda harus optimal memberikan apapun yang Anda bisa lakukan untuk perusahaan ini. Inilah yang namanya totalitas, itu kata beliau. Wis, keren. Sekali lagi dong berikan aplaus dong. Ya. Ya. Balik pangkat tetap begitu ya. Ya. Loh, iya kan? Ya, jadi itu ciri yang luar biasa. Kenapa? Totalitas Pak, jangan hitung-hitungan lagi. Kenapa? Kalau kita bicara high performance culture, itu kata kuncinya adalah totalitas.
Kalau kita bandingkan organisasinya misalnya, kalau kita bicara organisasi, karakter organisasi, coba yuk kita cek. Ya, apakah RBT dan grupnya itu berada di dalam ciri-ciri organisasi yang sudah mulai berpikir tentang high performance culture. Anda lihat, pojok kanan atas, employee engagement. Apakah kita sudah melibatkan Anda, seluruh karyawan dengan baik, sehingga Anda punya kepemilikan yang besar atas perusahaan ini? Cara ngetesnya sederhana. Ayo Bu, apa yang Anda syukuri dari RBT? Wah, banyak banget Pak kalau saya. Apa Bu? Ini, Pak. Ya, apa yang Anda syukuri dari RBT? Banyak Pak. Ya, Semuanya. ya banyak tuh tolong sebutin. Di Ya. antaranya misalnya ada klaim kesehatan. Oke. Kemudian ada tunjangan jabatan. Oke. Kemudian ada seperti ini outing. Ya ada outing, ya lupa. Banyak perusahaan nggak melakukan ini Pak. Bahkan ada beberapa perusahaan tuh kalau mau melakukan outing karyawannya bilang begini, udah bagi duit aja lah nggak usah repot. Ya. Ada bonus juga Nah, Pak. ya, ada bonus, terus apa lagi? Ada jenjang karir juga. Oke. Di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam organisasi, apakah Anda dilibatkan? Libatkan kan? Jadi kalau Anda mau bikin hal yang sangat bagus di RBT, manajemen boleh nggak? Boleh kan? Kalau Anda mau pulang sampai malam nggak usah dihitung lembur, Anda berkontribusi luar biasa total, dibolehkan nggak? Boleh. Boleh kan ya? Ya itu namanya employee engagement. Melibatkan semuanya. Ada nggak dia bilang, jangan. Kamu gajinya cuma segitu, nggak usah banyak-banyak kontribusinya. Ada gitunya nggak? Ada yang kayak gitunya nggak? Ya, bapak kalau mau lagi rajin diginin, jangan rajin-rajin, nggak usah rajin-rajin. Gitu nggak? Oh yes, itu kan. Berarti ada employee engagement ya. Ada penghargaan yang namanya employee recognition. Anda dihargai sebagai manusia, Pak. Betul ya. Ya kayak gini tuh termasuk hal-hal di mana kita bersama dihargai sebagai keluarga besar. Enggak sih? Ya, ini jam kerja. Betul, Pak? Anda malah jalan-jalan. Loh iya kan ini kan ya betul ya. Ya jam kerja kita jalan-jalan. Itu suasana yang ingin kita bangun bahwa perusahaan ini menghargai karyawannya. Terus kemudian teman-teman, bahwa kita seringkali harus memberikan feedback, umpan balik. Anda suka ditegur sama atasan Anda nggak kalau salah? Suka. Atasan Anda langsung siapa? Ada Pak Arif, ada Bu Reni. Yang Pak Arif dulu ya, Pak Arif ya. Ya, Pak Arif aja ya. Yang nggak berbahaya. Kalau Bu Reni agak bahaya ya. Oke. Ya, yang Pak Arif. Pak Arif suka memberikan feedback nggak Bu kalau Anda salah? Suka. Harusnya begini nih. Ya. Setiap kali Anda melakukan sesuatu, beliau memberikan feedback. Mengharapkan Anda untuk terus berbuat lebih baik. Begitu kah? Iya betul Pak. Oke, baik. Syarat ketiga terpenuhi. Kemudian Pak Arif. itu Pak Arif sambil ngeliatin, awas lo jawab yang jelek-jelek gitu ya. Atau dari sana nge-WA gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah bahwa tujuan-tujuan di dalam organisasi itu dibagi rata kepada bagian-bagian supaya kita bisa berkinerja bersama. Itu ciri dari organisasi yang high performance culture. Kemudian selanjutnya Pak, ada dialog yang berkaitan dengan performance pekerjaan. Direview enggak? Pak, di sini direview enggak? Kerja bagus. Direview. Ya, enggak usah yang susah-susah dulu lah. Yang direview enggak? Yang bagus dapat bagus, yang sedang dapat sedang, yang jelek dapat hukuman gitu kan? Ya, berjalan Pak. Berjalan aman ya, aman. Syarat berikutnya terpenuhi. Kepemimpinan yang kuat. Anda di sini para pemimpinnya bukan? Betul gak? Anda orang-orang yang di sini, beberapa dari Anda atau bahkan sebagian besar dari Anda adalah orang-orang yang memiliki bawahan. Setuju ya Pak? Jadi kepemimpinan yang kuat. Kemudian dibangun terus-menerus.
bergerak dengan lebih lincah, memiliki nilai-nilai, punya ritual-ritual. Sebenarnya Pak, outing ini termasuk ritual Pak. Ya, betul, ini kayak ritual gitu. Jadi saya ngikutin tuh, jadi ya harus ada jalan-jalannya. Terus harus ada kayak gininya nih Pak. Ya dulu lebih panjang pertama, saya dapat jatah 4 jam. Ya kan, terus jadi 2,5 jam, terus jadi 1,5 jam, ya kan. Nanti kalau ada lagi 15 menit atau cukup di WA. Loh, betul. Ya tapi ini ritual Pak. Ritual artinya apa? Manajemen berkeinginan selain jalan-jalan ada sesuatu yang kita di-recharge. Ya kan? Kalau dulu recharge-nya banyak kan kayak saya gini yang ngomong. Sekarang recharge-nya lebih banyak Anda bermain, melihat, bersenang-senang supaya Anda mengambil insight. Tapi ini ritual Pak. Ya. Ada makan malam bersama. Ya, besok ada gala dinner tapi sebelumnya sudah ada gala dinner versi 1. Jadi sekali pertemuan 2 kali gala dinner tuh Anda Pak, cuma RBT yang melakukannya. Tim ya. Iya. Ya, betul kan Pak Arif ya? Ya, saya membantu beberapa perusahaan kalau ngadain acara baru kali ini loh Pak ada gala dinner 2 kali. Ya, sehingga mungkin manajemen juga bingung aku sambutan yang bagian mana gitu. Ya, tapi ini ritual yang positif. Kan dengan begini Anda saling kenal Pak. Dengan begini Anda saling memaafkan kalau pada saat Anda di kantor, pada saat Anda di pabrik, Anda saling melukai sahabat Anda, teman Anda. Ini saatnya saling memaafkan kan Pak. Teman Anda yang ngeselin di pabrik, ngeselin di kantor itu ternyata lucu kalau lagi main. Gitu ya. Itu kan kesempatan ngobatin. Kesempatan ngobatin. Pak ada sih Pak yang di kantor ngeselin pas main juga ngeselin. Nah kalau itu kutukan namanya. Ya tolong dimaafkan yang begitu ya. Jadi teman-teman sekalian bahwa kita punya ritual-ritual yang positif. Nah sehingga kita bisa melihat kalau perusahaannya sudah punya ciri-ciri sebagai perusahaan yang high performance culture, maka kita individunya harus memiliki juga Pak ciri sebagai karyawan yang high performance culture. Memiliki budaya performance yang tinggi. Ciri yang pertama apa sih Pak? Siapa yang bisa menerangkan yang paling atas ini Pak? Ya, 300.000 dah saya naikin. Siapa yang bisa menerangkan yang namanya go for extra miles? Ya, biar sambil ngunyah tunjuk tangan. Nggak dapat 30 jutanya 300.000 oke lah. Ya, silakan. Go for extra miles. Apa sih? Go for extra miles itu maksudnya jangan berhenti di satu tujuan aja Pak. Kalau bisa ada tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai gitu. Sempurnakan lagi jawabannya supaya 300.000. Jadi go for extra miles itu kita harus punya nggak cuma satu tujuan yang ingin dicapai. Jadi harus punya beberapa gitu. Ekstra itu apa sih Pak? Ekstra ya tambahan gitu Pak. Iya. Apa terjemahan itu Pak? Dalam bahasa manusianya gitu. Tujuan lebih. Ya. Tujuan lebih. Iya. Terus lebih dalam lagi. Harus punya tujuan lebih. Ayo lagi. Kalau tujuan kan di sana, yang dari dalam apa yang dari dalam? Iya, maunya melampaui tujuan itu gitu Pak. Ya, jadi harus punya usaha lebih. Ya ditelendu ya. Jadi harus punya. Ya, rasanya. Iya, jadi harus punya tujuan lebih. Ya. Yang dari dalamnya? Usaha lebih, kemauan lebih. Yes. Ya. Go for extra miles itu adalah Anda itu punya dorongan yang sangat kuat untuk mau melakukan lebih. Iya. Ya, kasih 300.000 deh ya. Berikan plus ya. Ya. Jadi mau melakukan lebih, Pak. Orang yang hanya ngasih yang standar-standar, dia akan punah kayak dinosaurus. Iya Pak, pasti punah Pak. Organisasi sekarang tidak membutuhkan orang yang hanya melakukan sesuatu yang standar. Kalau Anda standar, diganti pasti. Akan datang generasi yang bisa menggantikan Anda, akan datang orang lain yang bisa menggantikan Anda dengan harga yang lebih murah dan membuat Anda pergi. Itu hukumnya Pak.
Jadi kalau Anda nggak extra miles, tidak melakukan lebih, maka Anda mudah digantikan. Kan sekarang eranya robot kan. Kenapa ada pekerjaan yang bisa digantikan robot? Ya karena banyak manusia yang mau bekerjanya standar, Pak. Nah repot ngurusin manusia standar kayak gini, robotin aja deh, betul nggak? Ya kan, betul ya. Anda sekarang kalau masuk di tol misalnya, udah nggak ada lagi mbak-mbaknya, Pak. Iya. Ya kalau masuk tol itu dulu ada penjaganya, Bu. Ada jenis pekerjaan namanya penjaga pintu tol. Ya, sengaja dipasang cantik-cantik. Ya kan? Karena dulu berpikir ada pilihan, Pak. Jalan biasa juga nggak macet, orang kalau masuk pintu tol biar ketemu yang cantik-cantik. Dulu ada, Pak. Bahkan kita dulu awal-awal ada jalan tol itu, tahap awal tuh kita ngeliatin tuh. Kira-kira yang cantik mana. Jadi bapak-bapak ikhlas ngantri di pintu tol yang rada panjang, yang penting ketemu yang cantik. Itu zaman dulu banget sih. Ya. Dulu duit paling gede 50.000 gambarnya Pak Presiden Soeharto waktu itu. Jadi kita sengaja kalau lewat jalan tol kita bayarnya pakai itu. Supaya kembaliannya lama. Ya kan? Nah ternyata orang-orang itu kerjanya standar, Pak. Jadi bisa digantikan gate saja. Sekarang murah, Pak. Ya, nggak perlu lagi ada senyum. Siapa mau disenyumin di jalan tol? Terima kasih sudah melalui jalan kami. Nggak ada. Betul ya? Jadi kalau biasa-biasa Anda akan digantikan. Anda harus ya go for extra miles. Harus mau memberikan lebih, punya keinginan yang jauh, punya ambisi yang besar. Harus, Pak. Harus. Karena organisasi ini akan besar kalau Anda punya keinginannya juga besar. Ya kan? Ada cerita tentang katak yang direbus, pernah dengar kan ya? Jadi kalau ada air mendidih, katak dimasukin ke dalam air, maka katak akan melompat karena airnya panas. Tapi kalau direbus sejak airnya masih dingin, sampai dengan mendidih, katak tidak meloncat. Nah orang-orang yang nggak go for extra miles yang model kayak gini nih, Pak. Tenang aja hidupnya di zona nyaman. Ya, pokoknya ya gini aja lah. Yang penting masuk, jam 8 masuk, pulang jam 5. Ya Kak? Jam 12 istirahat, jam 1 kerja lagi. Udah hidupnya gitu aja, Pak. Sehingga nanti ada perasaan tahu-tahu tua. Ya, hari bergulir dengan cepat, sudah merasakan? Tiba-tiba Jumat. Udah gitu. Tiba-tiba 2024 begitu. Nah inilah. Ayo kita kubur yang kayak gini nih. Ya, kenapa? Karena hari Anda dilaluinya menjadi sangat cepat karena Anda menjalani rutinitas yang biasa. Kalau kita bicara, kalau high performance, Anda individu, organisasi RBT adalah high performance culture, Anda sebagai individu adalah orang-orang yang mau keluar dari daerah nyaman Anda untuk mau memberikan lebih. Yang kedua, Pak, ya siapa bisa jelasin? Ya, yang ini gampang 100.000. ya 100.000 kali ini gampang ya. Ya Pak, continuous learning apa artinya? Continuous learning ini maksudnya kita tidak hanya stuck di dalam satu ilmu. Kita harus berkembang, mengupgrade diri sendiri, atau kita mengajak yang lain supaya sama-sama maju. Jadi kita harus sama-sama mengimprove diri sendiri dengan pembelajaran-pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi. Wih, berikan aplaus luar biasa. Kualitas jawabannya 200.000. Ya, kualitas jawabannya. Ya, kualitas jawabannya keren. Ya, continuous learning. Ayo belajar. Ayo belajar. Ya, ayo belajar. Jadi kita ini ada di dalam organisasi yang membuat Anda ada kemungkinan bisa di mana saja. Ya, bisa di mana saja. Enggak cuma di produksi, Pak, Anda bisa pindah ke daerah yang lain. Anda bisa pindah mungkin ke departemen lain. Enggak cuma di office, Anda juga bisa pindah mungkin ke tempat lain. Yang Jakarta pindah ke Pangkal Pinang pindah ke Belitung pindah ke Jakarta. Bahkan ada beberapa harus pergi ke Batam dan seterusnya. Betul, Anda harus belajar kan? Kenapa kita harus belajar terus? Ya Pak, lanjutkan Pak. Begitu udah dapat 200.000 kan lebih cerah kan? Ya kenapa harus belajar terus Pak? Ya, ayo dikasih mic lagi Pak. Ya, yang ini gratis.
Awas pinternya hilang. Oke Pak, saya Kenapa harus tambahin. belajar terus? Ya, karena saya menyitir hadis Nabi Pak. Wis. Ya, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Atau utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdiyah. Wis. Jadi kita Luar itu biasa. tidak terbatas menuntut ilmu Pak. Ya. Sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kapanpun, dimanapun Anda punya kesempatan untuk belajar. Oke, berikan plus luar biasa ya. Ya, walaupun jawabannya khas orang tua. Sudah ingat liang lahat. Itu khas banget orang tua ya. Ya, saya pikir menyitir hadisnya belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Ini sampai liang lahat. Iya Pak, ya Pak jangan liang lahat dulu lah. Kita belajar ke negeri Cina lah Pak ya. Paling enggak kompetensi TKA itu kita kuasai. Paling enggak itu dulu lah ya. Ya jangan mati dulu Pak. Ya nantilah kalau sudah pensiun dapat surat pensiun dari Pak Parta barulah kita tetap belajar ke liang lahat gitu. Ya tapi teman-teman sekalian memang sekarang ini mau nggak mau kita mesti belajar. Kenapa? Untuk menemukan cara yang lebih efisien. Untuk menemukan cara yang lebih murah, untuk menemukan cara yang lebih benar. Kan jalan terus Pak itu Pak. Betul ya? Kita dulu merasa kitalah yang paling bagus di dalam pengelolaan misalnya. Saya teman-teman finance misalnya, kita dulu orang-orang yang paling cepat membuat report misalnya. Report tanggal 30 kita selesai. Ya. Tapi sekarang sudah mulai orang bilang, wah sekarang kalau laporan keuangan itu bulanan sudah ketinggalan. Orang pengennya real time misalnya. Ya kan improve Pak, tambah susah. Maka Anda harus belajar kan. Kalau dulu orang-orang finance hanya boleh mengerti tentang finance. Tapi sekarang orang finance kalau dia tidak mengerti hal-hal yang berkaitan dengan IT dia akan ketinggalan. Maka orang finance harus belajar IT. Itu continuous learning Pak. Oke baik, yang ketiga Pak, cirinya Pak. Ciri yang ketiga, siapa mau jawab? Wis keren ya Pak. Berikan Pak. Kita lihat kualitas jawabannya ya. Bapak yang menentukan berapa hadiahnya ya. Ayo. Apa yang dimaksud dengan lack of agreement? Kritis Pak. Kritis, selalu gak mudah setuju dalam suatu gagasan, selalu berusaha mencari celah agar suatu gagasan itu lebih baik, maju dan sempurna untuk ide-ide perusahaan ke depannya, lebih berkembang gitu Pak. Jadi, Ya, yuk distrukturkan jawabannya supaya yang lain lebih mudah memahami. Yuk. lack of agreement. Lack of agreement adalah tidak mudah menyetujui suatu gagasan Pak. Oke. Tidak selalu terima oke saja gitu Pak. Oke. Selalu ada yang di komentar atau Selalu berpikir bahwa ada kemungkinan, ada ide yang lebih baik. Lebih baik. Oke, berikan hadiahnya. Pak, tar dulu angkanya yang menentukan. Bapak aja deh yang sudah ke liang lahat tadi. Kira-kira jawaban begitu. Kita kasih hadiah berapa Pak? 100.000 Pak. Oh ya 100.000. 100.000. Yang menentukan Bapak kok ya. 100.000 kirim ya. Nah, ini teman-teman sekalian yang saya sayangi. Ya, bukan saya yang menentukan ya Bapak ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Orang kalau udah membayangkan liang lahat itu jadi memang rada pelit sama uang. Ya, Pak, bahwa kadang-kadang ini penting buat Anda teman-teman. Pada saat kita menghadapi masalah, biasanya kita mencari jalan keluar. Ada beberapa orang mengatakan bahwa patuh itu baik. Saya setuju Pak, patuh itu baik. Bahkan dari hasil psikotes Anda, itu kira-kira 60% dari orang LGBT itu karakter utamanya patuh. Ya nanti kita lihat ya. Ya nanti kita akan bacakan apa yang ada di dalam name tag Anda. Patuh Pak, patuh itu baik. Tetapi patuhnya harus kritis. Kalau Anda merasa ada cara yang lebih baik, maka Anda harus bicara Bu. Pak, ada cara yang lebih baik. Bu, mohon maaf, ada cara yang lebih baik. Pak, boleh izin. Saya ingin mengusulkan cara yang lebih baik gitu. Ya, ada nggak kira-kira orang yang sebenarnya ngerti nih salah tapi dibablasin gitu ada nggak? Ada. Yang kayak gitu sebelum mati kita kubur aja Pak.
Jadi udah tahu nih, ini kayaknya bos gua salah nih, biarin aja dah gitu. Nah, Pak nggak boleh Pak. Kalau dulu memang ada beberapa orang mengatakan yang penting lo patuh, kerjain aja. Tapi sekarang Anda patuh Pak, tapi Anda harus kritis. Kalau Anda menemukan cara yang lebih baik, usulkan. Apa sih Bu resiko kalau kita ngusulin sesuatu ke atasan? Ya palingan ditolak. Kalau ditolak ngapain? Ya namanya bawahan Pak. Bawahan kok minta usulnya disetujui terus ya jadilah atasan gitu. Nasib bawahan itu kalau usul kemungkinannya dua, diterima dan ditolak. Jadi kalau Anda, aduh ditolak. Yang kita lakukan tenang, kita cari lagi ya lain waktu untuk mengusulkan. Karena ditolak itu kemungkinannya dua, yaitu yang pertama, usulmu jelek. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, usulmu bagus. Tapi waktu ngomongmu nggak tepat. Waktunya salah Pak. Komandan habis meeting nih. Habis diomelin komandan yang lebih tinggi. Anda datang bawa usul. Itu Pak, 99% ditolak Pak. Ya kan? Ini masih kesel. Ntar dulu aku butuh sansak mana dulu mau gue gebukin. Ya, jadi momentum juga penting Pak. Jadi kalau kita bicara berpikir kritis, maka wajib Pak. Karena organisasi ini menjadi dinamis, kalau Anda menjadi pribadi yang patuh, tetapi Anda melihat setiap celah untuk Anda usulkan. Tidak mudah setuju karena Anda punya cara yang lebih baik. Oke, yang keempat, wis, siap, mantap. Ini sayap kiri mulu, sayap kanan, nggak ada yang tunjuk tangan. Yuk, silakan Pak. Lingkungan yang kerja yang inklusif itu maksudnya kita itu dihargai dan diakui keberadaannya. Jadi secara singkatnya lingkungan kerja inklusif itu adalah suatu ruangan yang misalnya kita karyawan itu kita dihargai dan diakui keberadaan kita di perusahaan itu sendiri. Oke. Ya berikan aplaus ya, berikan aplaus. Walaupun jawabannya salah berikan aplaus lah, nggak apa-apa ya. Ya, Bapak ulang lagi, Bapak ambil mic. Lingkungan yang inklusif itu artinya lingkungan kerja yang terbuka. Tolong terjemahkan. Apa Pak? Inklusif itu artinya terbuka. Iya, maksudnya kalau kita di situ tuh dihargai Pak keberadaan kita. Misalnya ide-ide kita itu selalu ditangkapi dan disupport ke manajemen sehingga ide-ide kita itu tercapai untuk dilakukan dan dikembangkan di perusahaan itu Pak. Oke, baik. Itu faktor yang pertama. Faktor yang keduanya. Kalau yang namanya lingkungan inklusif itu, kalau kita menyampaikan sesuatu didengar. Yang kedua adalah, kalau ada ide kita ngapain? Kalau ada orang yang ngasih ide kita ngapain? Kan kalau kita ngomong suruh didengerin kan? Ya. Itu kan baru satu aspek dong. Aspek keduanya? Dihargai. Kalau ada orang ngomong? Ya dihargai Pak. Ngomong dihargai, oke. Mas, di antara Anda yang antara ada dan tiada ini kira-kira hadiahnya berapa Pak? Juta. Ya. Untuk dia. Iya, jawabannya kasih penuh aja Pak. Oke, kasih penuh. Kasih penuh. Kasih penuh 200. Iya. Penuh itu 200.000. Ada kolu di sini. Aduh, nggak, dia nggak mau jawab kan, takut salah, yang jawab lebih senior kan, udah kasih penuh aja Pak, supaya nasib saya selamat ya. Jadi teman-teman sekalian, lingkungan kerja yang inklusif itu bahwa ya kita saling menghargai, antara bahwa Anda merasa pendapat Anda harus dihargai, tapi Anda juga lebih mudah juga Pak, pada saat ada ide-ide yang berbeda. Ide-ide yang berbeda, kan kadang-kadang kebalikannya Pak, kadang-kadang kita sebagai bawahan, kita pengen didengar usulan kita sebagai seorang kepada atasan kita Pak. Tapi satu waktu Pak, kan atasan itu bedanya dengan kita adalah cara memandang sesuatu kan. Jadi atasan itu kalau ibarat helikopter, dia terbangnya lebih tinggi dari kita Pak. Jadi kadang-kadang ada bahaya yang nggak Anda lihat, tapi yang naik helikopter ini ngelihat gitu. Ya, pada saat yang naik helikopter ini memberikan komen, instruksi, perintah, harapan, maka kita yang di bawah yang lagi nggak ngerti apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Eksekusi Pak. Jangan ngeyel. Komandan udah bilang, serbu.
Anda malah diskusi, bos serbu kemana? Depan itu musuhnya udah deket. Ya kita bawa apa untuk nyerbu? Ya kalau komandan sudah bilang serbu kan kita lari aja Pak. Ya serbu ke arah sana. Kenapa? Dia melihat lebih tinggi. Oleh sebab itu teman-teman yang saya sayangi, Anda yang memiliki bawahan, Anda itu ditakdirkan naik helikopter dengan terbang yang lebih tinggi. Sehingga Anda bisa melihat lebih jauh, lebih luas, dan lebih tinggi kan Pak? Betul, Anda bisa melihat itu. Sehingga Anda harus informasikan kepada orang-orang di bawah Anda. Nah kita sebagai orang-orang yang ada di bawah, kalau ada hal-hal yang kita tidak tahu dan kita harus jalani, maka ya kita harus eksekusi. Jangan ngeyel Pak. Inklusif itu nggak ada ngeyelnya. Pak nanti kalau salah gimana? Salah nanti meeting. Ya kita review. Ya kan? Kerjakan nanti terus kita review Pak. Kita review. Ya. Jangan mengerjakan sambil review. Itu namanya manusia banyak alasan, benar sih? Ya kalau diajak meeting udah siapin alasan semua. Kenapa ada kegagalan udah siapin alasan semua. Pokoknya kalau alasan saya tepat, saya aman. Bukan itulah. Ya kerjakan dulu sesempurna kita dalam eksekusi. Setiap bulan kita lakukan review. 3 bulan kita lakukan review. 6 bulan kita lakukan review. 1 tahun kita lakukan review. Ya. Pola pikir kita berada di lingkungan yang terbuka, kita hidup di antara ide-ide yang bisa didengarkan maupun mendengarkan orang lain. Nah terakhir, saya pengen dari sayap kanan. Siapa yang mau jelasin? Oke, siap. Ya, silakan Pak. Future minded itu bisa dilakukan kalau tahapan-tahapan sebelumnya itu dilakukan, karena seorang pemimpin pasti harus visioner ke depan, strategi. Ini nggak cuma pemimpin ya, termasuk kita. Iya. Bahwa kita semua orang karyawan di RBT khususnya kan menjadi pemimpin. Paling nggak pada diri kita sendiri untuk menghasilkan kinerja yang optimal untuk perusahaan. Jadi future minded itu apa Pak? Visioner, melihat segala sesuatu ke depan itu punya cita-cita, punya ya tadi tahapan berkembang, selalu belajar, melihat optimalisasi sesuatu hal itu secara komprehensif, mendengarkan kiri kanan termasuk bawahan kita ada usulan apa, menampung, membuat suatu langkah besar rencana ke depan. Wis keren, berikan aplaus ya, luar biasa. Ya, kira-kira Bapak nih sebagai teman satu meja kalau jawaban kayak gini kita kasih hadiah berapa Pak? Kalau 100 saya enggak tegel Pak. Jadi berapa kira-kira? 200 juga kurang tegel juga. Oke, jadi berapa Pak? Yang paling gede berapa? Bapak ternyata muter-muter jawabannya sama. Penuh aja Pak gitu. Oke, boleh. Jadi kira berapa Pak? Ya oke, 300 katanya, 300.000. Ya, berikan aplaus untuk jawaban future minded. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya berpikir ke depan itu adalah kesiapan kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menentu di depan. Sehingga kita bersiap dari sekarang. Kalau dulu itu Pak, mohon maaf ada istilah badai pasti berlalu. Itu istilahnya orang susah Pak. Kenyataannya badai itu nggak pernah berlalu. Jadi memang kita harus hidup di antara badai. Jadi yang benar itu adalah badai pasti berlalu lalang. Ya. Jadi Anda harus future minded. Anda jangan berharap bahwa ini mohon maaf nih, ini otokritik buat kita semua ya. Nah, saya termasuk orang yang sudah cukup tua lah gitu. Nah orang-orang tua itu sering ngomong dulu. Kenapa sih repot-repot kayak gini? Dulu juga nggak ada apa-apa, beres aja gitu. Ya, ini pola pikir yang nggak future minded Pak. Ini stoppernya. Karena di depan itu badai pasti berlalu lalang, maka kita mesti siapin pesawat kita. Di depan itu pasti turbulensi Pak, nggak ada sekarang Pak. Ya, Anda ibarat naik pesawat terus Anda berharap udara sangat cerah terus itu enggak. Ya, apalagi dengan perubahan iklim yang seperti ini ya, setiap kali naik pesawat pasti kebagian turbulensi lah gitu. Nah di dalam bisnis pun demikian Pak. Mungkin turbulensinya tambah kencang, tetapi pesawat kita nggak boleh berpikir nggak berani terbang. Gimana caranya dengan pesawat yang kita miliki ini badai sebesar apapun kita lolos. Mikirnya mesti begitu, itu future minded Pak. Ya, kalau Anda nggak mikir begitu, Anda nggak nemu apa-apa nanti ke depan. Ya, badai pasti berlalu. Enggak lah.
Ini musim panas. Ya nanti kalau musim hujan kan dingin sendiri. Anda tunggu musim hujan nggak datang-datang Pak sekarang. Musim udah suka-suka Pak, kadang hujan, kadang panas. Betul ya? Betul nggak? Mana ada lagi sekarang April, Oktober, April. Nggak ada lagi Pak. Jadi nggak ada lagi kita menunggu musim. Menunggu musim durian. Yang ngomong begitu siapa? Petani durian zaman dulu Pak. Kalau petani durian zaman sekarang, gimana caranya setiap saat musim durian. Nah itu future minded Pak. Jangan nunggu bisnis ini gampang, nggak akan gampang Pak. Pasti akan lebih susah. Sehingga kita gimana caranya bisnis sesusah apapun kita akan tetap survive bahkan lebih besar. Itu future minded Pak. Sehingga tanamkan itu di benak kita supaya kita nggak gampang nyerah. Kalau Anda berharap badai pasti berlalu, kita nunggu kan? Benar nggak? Kalau akan datang jodoh terbaik Anda. Ya. Tunggu aja Pak, nggak datang-datang. Ya, ada kemungkinan Anda nggak kebagian, benar nggak sih? Iya nggak? Lihat hitung populasi, kalau dulu 4:1 sih. Ya, 4 wanita, 1 laki-laki kan dulu kan. Sekarang sudah mulai berimbang Pak. Sebentar lagi kita ketinggalan Pak. Ya, jadi kalau Anda nggak berebut nggak dapat benar gitu. Jadi bukan badai pasti berlalu, tapi badai pasti berlalu lalang gitu. Sehingga kalau badainya berlalu lalang, ya kita terbang aja gitu. Itu future minded. Ya, saya ingatkan terutama kepada Anda ya yang masih berpikir bahwa menunggu momentum. Gak ada lagi kita tunggu momentumnya. Kita yang menciptakan momentum. Jadi kalau Anda tunggu momentumnya gak ada, kita ciptakan momentumnya. Ya. Berkaitan bisnis kita, berkaitan misalnya ada regulasi tertentu, regulasi bisa berganti kapan saja Pak. Tetapi apapun regulasinya kita masih bisa survive atas itu. Banyak orang mengeluh, Pak sekarang orang susah Pak mencari tenaga kerja Pak. Banyak orang pengen bekerja tidak di sektor pabrik. Akan begitu terus, tapi pasti kita bisa mencari orang-orang yang paling match dengan bisnis kita. Cara mikirnya mesti begitu. Ini namanya future minded. Ya. Jangan ngomong dulu. Ya Pak ya. Kenapa sih banyak perubahan dulu? Kenapa sih harus pakai KPI? Dulu nggak pakai KPI juga bagus. Ya nggak? Ada nggak kira-kira yang mikir begitu? Ya kalau ada kita kubur sejak awal, kubur aja. Kita ikutin yang tadi loh, area liang lahat tadi aja. Ya oke. Baik teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau disampaikan, silakan. Oke, silakan Pak. Ya, mic-nya, oke. Ya, baik, silakan. Ya Pak, selamat malam Pak Putu. Ya, selamat malam. Nama saya Viko Pak, saya mau nanya 2 pertanyaan ya Pak. Siap. Tadi kan Bapak udah bahas tentang bagaimana kiat-kiat kita untuk berimprovisasi apalagi yang masih muda ya Pak. Ya. Yang pertama kita udah berimprovisasi nih Pak untuk melakukan kinerja dengan terbaik kan. Terus mumpung masih muda kita harus mencari ilmu lebih banyak dan juga tentunya memajukan perusahaan Pak. Tetapi apabila ekspektasi itu kan tiap kerja kan ada namanya reward and punishment ya Pak. Ya. Nah di situ kita belum mendapatkannya Pak. Kiat-kiat apa sih yang harus kita tetap untuk memotivasi dalam kita bekerja gitu Pak. Yang pertama itu Pak. Kalau yang kedua tadi kan Bapak apa ya, untuk menjadi karyawan yang taat dan baik Pak. Kalau saya bertanya Pak, saya cita-citanya bisa seperti Pak Suparta, Bu Reni, itu kiat-kiatnya gimana ya Pak? Untuk bisa mendirikan perusahaan sendiri, untuk memaju lebih baik, untuk berimprovisasi ke depannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, berikan aplaus kepada pertanyaan yang keren ya. Saya jawab yang kedua dulu ya. Jawaban yang kedua itu selesai dari seminar ini Anda panggil aja Pak Parta sama Bu Reni. Pak Parta, Bu Reni minta waktu sebentar, Bapak duduk di sini, saya ingin tanyakan sesuatu. Nah kalau Anda pengen jadi Pak Parta, Bu Reni, beliau yang bisa jawab. Tapi artinya gini Pak, tidak ada yang instan Pak. Jadi nggak ada manusia bernasib baik, itu nggak ada. Yang ada adalah manusia yang ngotot mempersiapkan dirinya sehingga nasib baik ada pada dirinya. Jadi perjuangannya aja Pak. Kan kita itu kadang-kadang kalau melihat seseorang lihat ujungnya Pak. Ya misalnya lihat Pak Ahwa itu kan lihat ya ujungnya aja sekarang di sini beliau ya kan. Ya Pak, kan Anda nggak lihat susahnya Pak. Anda udah tidur, beliau masih kutak-kutik, garuk-garuk. Kadang-kadang terbangun malam mau tidur lagi nggak bisa mikirin Anda. Kan bisa jadi begitu. Jadi
kalau Anda ingin menjadi orang besar, itu jangan dilihat sekarangnya, tapi Anda lihat perjalanannya. Pasti dia melampaui gelombang besar. Ya, kan gampang saja Pak idiomnya. Nahkoda yang hebat itu adalah nahkoda yang pernah kena ombak yang besar. Kalau Anda berlayar di Danau Toba, Anda nggak bisa ngeklaim Pak Anda nahkoda yang hebat. Danau Toba nggak ada ombaknya Pak. Sampan juga selamat, betul nggak sih? Ya, tapi kalau Anda sudah pernah mengarungi Pasifik, melintasi Atlantik. Nah, Pasifik dan Atlantiknya Pak Parta Bureni itu Anda ceritain. Anda ngajak ngobrol aja. Karena kadang-kadang atasan, itu kadang-kadang yang cerita yang seneng aja Pak, agar Anda termotivasi. Ya, kadang-kadang beliau sudah melihat nih di depan agak hitam nih. Agak buram nih, aduh berat ini. Tapi kalau ketemu Anda, mungkin dia akan bilang, tenang, di depan susah. Tapi saya yakin kalau kita solid, kita bisa menembus awan hitam itu. Pasti beliau ngomongnya begitu, biar ada semangat. Walaupun setelah beliau ngomong begitu, rokokan sendiri tuh Pak. Sambil mikir, gue tadi ngomong apa coba. Nah, sehingga siapapun itu Pak, Anda pasti bisa sepanjang Anda ikuti garis susahnya. Ya kan? Kalau Anda mempelajari para penambang emas, untuk dapat emas yang besar, yang dia kerjakan adalah mengikuti urat emasnya Pak. Nah, urat emas dalam perjalanan karir seseorang itu bukan hal menyenangkannya, tapi hal susahnya. Nah, siap nggak? Kalau sekarang orang-orang besar itu tidur 3 jam sehari, mumpung kita belum gede, ayo kita tidur 3 jam sehari. Supaya hidup kita 21 jam. Kan nanti Anda bingung kan, biasa tidur 6 jam terus tidur 3 jam. Ya, ya apalagi Anda sudah tidur 3 jam. Ya, jadi kesempatan anak muda untuk jadi besar itu ada Pak. Yang penting isi kepala kita satu, jangan instan aja Pak. Ya, jangan instan aja. Jadi anak muda, Anda jangan salah memilih role model aja. Role model itu contoh hidup Anda. Kalau Anda ingin sukses, pilih contoh role model yang paling tepat. Misalnya Anda pengen seperti Pak Parta, ya sudah ikutin saja garisnya. Apa yang beliau lakukan yang tersembunyi yang belum pernah Anda dengar selama ini. Ya. Ikutin saja Pak. Role modelnya mesti benar. Kenapa? Karena sekarang ini anak-anak milenial itu role modelnya suka salah Pak. Ya kan? Milih role modelnya suka salah. Gimana caranya supaya kaya dengan sangat cepat? Ya kan? Anak Anda itu kalau suruh kerja di pabrik jangan-jangan nggak mau loh Bu. Mah ngapain kerja di pabrik mah capek mah. Ya kan? Mending jadi YouTuber benar gak sih? Sekali upload sekian miliar. Nah, urat emasnya tadi Pak yang Anda pelajari. Cara susahnya. Jadi nggak ada cara mudah untuk sukses, nggak ada Pak. Seumur hidup saya, perjalanan hidup saya belum pernah menemukan orang sukses dengan cara mudah Pak. Even dia anak orang kaya. Anak orang kaya yang berhasil pun ternyata caranya susah untuk sukses. Jadi ikuti cara sukses itu cara susahnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan pertama. Pak, bagaimana kalau kita anak muda, punya inovasi, punya usulan? Ya, supaya kita punya semangat nih, karena reward dan punishment-nya belum jelas nih. Ya kayak malam hari ini lah Pak, kan Anda senang karena reward dan punishment-nya jelas kan. Reward-nya jelas, punishment-nya nggak ada kan. Ayo tanya, ayo jawab 200.000 kan jelas ya Pak. Setiap menunjuk tangan tuh artinya omset kan. Iya kan? Kalau di kantor ya nggak boleh begitu kan. Setiap anak buah usul maka kepadanya diberikan 200.000. Wah usul semua nggak ada yang kerja Pak. Ya, jadi teman-teman sekalian, dorongan utamanya orang bisa termotivasi itu kan 3 Pak, tetap Pak. 1 reward, 2 punishment, 3 self awareness. Dorongan dari dalam diri sendiri Anda Pak. And in mind Anda kerja itu apa sih? Akhir dari isi kepala Anda kalau Anda kerja itu apa sih? Apakah hanya sekedar mendapatkan gaji? Apakah hanya sekedar mendapatkan uang yang Anda bawa pulang? Atau Anda punya sesuatu yang lebih besar Pak? Kalau Anda punya sesuatu yang lebih besar, maka reward dan punishment yang diberikan oleh perusahaan Anda itu hanya pelengkap. Kalau Anda kerja Anda bagus Pak, perusahaan Anda sungkan gaji Anda kecil. Kerja Anda bagus banget, sungkan Pak. Merasa berdosa nggak ngasih reward Anda itu. Ya.
Tetapi kalau kerja Anda biasa-biasa, nunggu dulu, tolong kasih saya yang besar, baru saya akan berikan yang lebih besar. Nah manusia-manusia kayak gini nih yang nggak hidup di dalam peradaban sekarang. Itu iyalah, mentalitasnya Ronaldo aja Pak, Lionel Messi aja. Ronaldo tuh kalau giring bola, nggak pernah ingat bonus ngegolinya Pak. Dia main bola aja, bikin gol sebanyak-banyaknya, main cantik sebagus-bagusnya, kasih assist sebanyak-banyak, sudah Pak. Karena Ronaldo itu kalau main bola berpikirnya seluruh orang di dunia ini ngeliatin dia main bola. Ya gak? Kalau Ronaldo tuh ngomong bahwa saya akan bekerja bagus kalau ada atasan saya, maka dia lihat tuh Sir Alex Ferguson di pinggir lapangan, lagi ngeliatin gua gak? Oh gak lagi ngeliatin, nyantek gua boy. Ya, karena dorongannya dari sini, maka hasilnya bagus. Dorong saja dari dalam diri Anda Pak. Anda mau cari apa di sini? Cari ilmu Pak. Ya janganlah. Enggak, bentar Pak. Yang banyak carinya. Cari duit Pak. Ya, lagi. Nah, nyari jodoh. Anda tadi kan pengen kayak Pak Parta kayak Bu Reni kan. Maka Anda ketemu sama Pak Parta bilang begini, Pak, saya akan menggantikan Bapak, maka Bapak cepat-cepat cari jabatan lain. Betul. Ampun Pak. Iya, Pak Parta pasti seneng Pak. Kenapa? Begitu Anda menghadap beliau langsung seneng. Nih ada manusia enak buat disiksa. Ini bener gak sih? Oh iyalah, ya bener kan? Ada orang yang punya mimpi untuk menjadi top level di sebuah perusahaan, itu cita-cita bagus Pak. Dan mentor terbaik Anda ya, yang sekarang Anda kagumi itu mentor terbaik Anda. Gimana caranya supaya Anda lebih bagus dari mentor Anda? Anda harus lebih cepat. Jadi menjadi CEO nanti Anda di RBT ini di usia Anda sekarang berapa? 26 Pak. 35 cocok lah Anda jadi CEO di sini. Amin. Ya. Jadi mohon maaf Pak Parta, Bapak tinggal punya waktu 9 tahun untuk digantikan. Ya mulai besok kita siksa ya Pak ya. Semua pekerjaan Anda harus lakukan ya. Loh betul Pak, memang begitu caranya. Kan punishment itu kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri. Punishment itu kadang-kadang yang paling kuat deklarasi Pak. Anda punya pacar nggak? Sudah Pak. Oke, good. Sudah nih contoh yang bagus. Pulang dari sini ngomong sama orang tua pacar Anda sebuah tanggal untuk Anda kawin. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Mantap. Ya, tanggal berapa? Insya Allah September Pak. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 10 Pak. Oh 10, oke. Saya pikir tanggal 30, jangan Pak. 30 orang-orang lagi nonton pemberontakan G30S ya. Ya oke, 10 September itulah yang membuat Anda jadi lari kan. Mulai sekarang udah nabung kan. Sudah Pak. Oke, menjadi lebih pelit kan. Yang nggak penting nggak usah dibeli, yang nggak penting nggak usah dibeli karena mau nikah, betul nggak? Ya. Iya Pak. Harus begitu. Iya kan? Karena tujuannya jelas, actionmu jelas. Nah di dalam karir juga begitu Pak. Kalau kita punya ide supaya kita termotivasi terus, ya kita harus jelas tujuannya. Suatu saat saya akan jadi direktur, maka biasa kalau ide saya ditolak. Karena sebelum saya jadi direktur, maka ada kemungkinan atasan saya menolak ide saya. Saya akan terus melakukan ide saya sampai saya jadi direktur. Sehingga nanti tidak perlu ada orang lain yang menolak ide saya. Gitu bro. Ya, tulis Siap. itu dalam undangan perkawinan Anda. Biar semua orang tahu. Ya, karena kita tuh perlu ancaman, Pak. Perlu Pak. Ya, kalau ancamannya makin kencang, larinya makin kencang. Ya, makin kencang. Ya, kayak orang lari dikejar anjing herder. Kalau Anda lari biasa, Pak, secepat pun Anda lari, akan tetap kalah kencang kalau dikejar anjing herder. Ya, ciptakan cita-citamu, keinginanmu itu sebagai anjing herdermu, Pak. Waduh. Ya, supaya lari Anda lebih kencang. Lebih kencang. Kalau ditolak idenya, cari ide lain untuk menyempurnakan. Sampai diterima. Ya. Kalau lagi lemes, carilah faktor motivasi yang membuat Anda kencang, Pak. Siapa sekarang? Calon istri Anda, Pak. Kalau lagi lemes, sekarang wallpapernya calon istri bukan? Ya, diganti calon istri Anda. Jadi kalau Anda lemes, lihat calon istri Anda. Enggak ada, Pak. Hah? Enggak ada, Pak. Ya ayo diganti ya. Jadi kalau lagi lemes lihat 10 September aku akan mengawinimu. Aku akan top perform pada saat tanggal 10 September. Oleh sebab itu saya nggak boleh lemes. Ya lihat bapak-bapak yang sudah senior-senior itu juga sering pasang wallpaper istrinya Pak. Iya kan? Buat memotivasi diri. Istri keberapa Pak? Kalau bapak-bapak yang sudah senior tuh
Wallpapernya istrinya Pak. Untuk memotivasi diri kalau lagi lemes dia ngelihat tidak ada masalah sebesar yang ada di wallpaper itu. Kira-kira gitu ya. Oke, nah, berikan hadiah kepada penanya ya. Baik teman-teman sekalian. Kita lanjut melangkah bahwa ada ciri utama tentang tim, tentang diri yang growth dan independen. Dan itu jadi ciri khasnya RBT. Jadi tumbuh dan mandiri. Ya, karakternya ada di Anda. Tumbuh dan mandiri. Mandiri artinya apa? Bisnis ini makin lama makin baik, bertumbuh dengan sangat bagus. Kemandiriannya ada pada peran-peran kita di dalam organisasi-organisasi yang di mana kita tinggal. Kalau Anda menjadi seorang staf di sebuah departemen, di sebuah bagian Anda berkontribusi dengan lebih besar. Anda harus tumbuh dan Anda harus mandiri. Ya. Anda ingat gak yang tadi bermain puzzle Pak? Blind puzzle ya, ingat ya. Jadi ada bos besar di atas, dia hanya guiding kita dengan gambar puzzle. Ya. Lalu dia punya 3 managers. Oke. 2 orang managers memimpin tim yang tidak perform, betul gak? Karena matanya ditutup. Gimana caranya bikin puzzle kalau matanya ditutup, betul gak? Ya, sehebat apapun manajer bikin instruksi, kalau bawahannya karakternya seperti itu, nggak bisa ngeksekusi pekerjaan, Pak. Apa yang terjadi dengan tim yang dibuka matanya? Bahkan dia tidak perlu instruksi, dia selesaikan pekerjaannya. Jadi kalau Anda bilang tim yang growth dan independen adalah tim yang tadi dibuka matanya. Anda cuma butuh melihat 1 kali guidance dari atasan Anda eksekusi dengan baik pekerjaan Anda sehingga Anda punya sisa waktu untuk membantu bagian lain. Gitu ya tadi ya. Kan yang dibuka matanya begitu selesai pekerjaannya kan nggak cuek kan. Nggak nyukur-nyukurin yang ditutup matanya kan. Oh, syukur, derita lu, hidup lu susah gitu kan. Enggak. Nah, bagaimana kita mengembangkan mentalitas itu di RBT, Pak? Jadi Anda harus pinter, karena dengan pinter itu pekerjaan Anda bisa cepat, dan dengan cepat itu Anda bisa berkontribusi untuk yang lain. Tapi kalau Anda bebal, mohon maaf, kalau kita bebal, yang terjadi sebenarnya kita itu ngerepotin yang lain. Kayaknya kerja, tapi nggak ada outputnya, betul? Tadi teman-teman yang natap puzzle pakai matanya ditutup mana tadi? Ya Anda pasti bingung kan, Bu, ngapain ya? Apa yang sedang aku kerjakan, dulu gak sih? Nggak ngerti apa-apa. Yang di atas teriak-teriak terus, weh, Barbie, apa Barbie? Betul gak sih? Anda bayangkan ya Pak, sehebat apapun managers, kalau dia memimpin tim yang tidak mau berkontribusi, tidak mau belajar, tidak mau mengerti, nggak jalan Pak organisasi ini. Tetapi kalau tim di bawah berjalan dengan baik, dia tumbuh dan mandiri, maka pekerjaan jadi lebih mudah. Yang di atas bisa banyak improve karena yang di bawah beres. Sementara yang sudah beres bisa bantu teman yang lain yang mungkin punya kesulitan. Mentalitas itu Pak yang harus kita kembangkan. Mandiri dan tumbuh. Ya, jangan puas dengan kondisi, pekerjaanku cuma ini, ilmunya cuma ini, aku nggak mau belajar, udah setiap hari aku kerjakan ini. Pak, Anda tadi seperti orang yang sedang bermain menggunakan tutup mata Pak. Jadi manajersnya teriak, ya apa istilahnya, teriak sampai budek gitu ya. Woi Barbie, yang bawah mah diskusi, apa sih? Bayangin coba, ngeselin ya. Ya, tapi yang dibuka matanya karena dia ngerti pekerjaannya, dia ngerti prosesnya, dia mau belajar dengan baik, simple Pak. Cukup dikode dari atasannya sih selesai. Peran managers hampir dibilang tidak ada. Dia cuma menginstruksikan sekali aja, Mahabharata. Selesai. Ya udah lihat. Ya, mohon maaf ada 2 tim yang tidak bermain. Tapi paling enggak itu bisa mengajarkan kepada kita yang namanya growth and independent itu adalah tumbuh dan mandiri. Dan ciri khas itu ada di dalam diri orang-orang yang ada di RBT. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Kita melangkah ke yang lebih jauh ya. Karena waktunya terbatas. Teman-teman sekarang pakai ID card kan?
Oke. Anda bertanya-tanya nggak tentang ID card itu? Iya, apa yang Anda tanyakan? Oh, ada kode ya, ada kode-kode sandi-sandi Morse ya. Oke, begini teman-teman sekalian, ke DISC. Ya, nih, jadi ya kemarin kita diminta, kami minta untuk mengisi tentang tipe personality ya. Kita menggunakan tools namanya DISC ya. DISC. Kita lihat ya. Karena gini, salah satu tim yang baik itu adalah tim yang saling mengerti terhadap personality dari orang-orang yang lain. Namun saya perlu ingatkan bahwa tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya. Jangan GR gitu. Wah, gua ini nih gitu ya. Ada 4 tipe. Tipe yang pertama D, tipe yang kedua I, tipe yang ketiga S, tipe yang keempat C. Ya. Kita buka ya. Kita buka. Boleh mungkin sambil berdiri aja enak ya kalau yang saya sebut. Yang depannya D. Di bawah ada tulisannya D. Ya. D, ada D sendiri, ada D. Pak, berdiri Pak. Ya, berdiri Pak. Berdiri, ya, D. D. Ya, kita lihat ya. Nanti ya. Ya, ada Pak Reza, Pak Arif, oke, ya, D. Bapak nggak ada, Bapak nggak ngisi. Ya, teman-teman coba lihat. Kira-kira dari yang berdiri ini, Pak, berdiri sebentar Pak, sebentar ya. Kira-kira ada persamaannya enggak? Secara karakteristik kira-kira ada persamaannya enggak? Ada gitu ya, Pak. Bapak ceritain persamaan Bapak terhadap 1, 2, 3 yang lain, Pak. Udah pengalaman semua, Pak. Ya, oke, Pak, coba Pak. Kalau ada pertanyaan ini. Kalau ada pertanyaan, oke. Yang Anda sukai apa, Pak? Memotivasi orang, Pak. Oke, Pak, yang Anda sukai kira-kira apa, Pak? Yang sehari-hari aja, Pak. Hah? Oke, Pak. Oke, Pak Arif, yang Pak paling suka apa Pak? Tuh kan, mendorong orang, memotivasi orang, memimpin orang, kan sama mereka itu. Ya, artinya demen ngatur. Lo bener gak sih? Iya kan. Kalau Pak Reza yang Bapak paling gak sukai apa Pak? Ya, hal-hal yang di dunia ini Bapak paling gak sukai apa gitu? Oke, disuruh-suruh. Nggak suka disuruh-suruh. Pak. Ya, monoton. Rutinitas, Pak. Lambat, Pak. Yang paling nggak sukai. Betul kan? Nggak suka disuruh-suruh, nggak suka lambat, nggak suka rutinitas, betul nggak? Ya, oke. Nah, Bapak lihat dari beberapa yang baru 2 pertanyaan saja, mereka mirip ya. Ya. Nah, ini adalah tipe D. D itu tipe dominan, Pak. Boleh duduk, Pak. Berikan plus untuk tipe D ya. Ya. Jadi tipe D, Bapak-bapak yang ada di tipe D. Nah, tipe D itu Bapak lihat. Ya. Penggerak. Memang kalau punya kehendak maksain. Ya. Maksain Pak, ya, maksain. Itu kan langsung geleng Pak, enggak, itu kan maksain kan. Saya sih nggak maksa Pak, saya cuma memotivasi supaya mereka mau ikut keinginan saya. Jadi beda tipis lah kira-kira ya. Ya, Pak. Ada kelemahan tapi ada kelebihannya sih Pak. Jadi memang tipe D itu punya kecenderungan, makanya kenapa disebut sebagai tipe yang kuasa. Jadi tipe kuasa itu adalah tipe yang memang Anda lihat, memang dia ngotot kalau terhadap sesuatu. Ya. Maksa kalau ada sesuatu. Dia self starter Pak. Suka ngambil resiko, ya. Enggak sabaran, betul ya.
Orang nggak suka rutinitas itu artinya nggak sabaran Pak bahasanya. Kok gini menurut ya, cepat bosan. Ya, komunikasinya tel itu ngasih tahu. Harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Ya, terus ya cepat bosan. Ya, mohon maaf yang ini termasuk kelemahan Pak. Jadi kadang-kadang ngomong dulu baru dipikir. Ya, kerjain aja gitu. Ya kan? Ya, ini orang-orang yang ya. Oh iya setuju. Ya jadi tipe ini punya ego tinggi. Kelebihannya apa Pak? Efisien. Makanya pemimpin D itu efisien Pak. Kalau ngasih instruksi harus kerjain tep dah. Ya. Kerjain cepet, setelah itu nganggur nggak apa-apa. Jangan ditunda. Gitu. Ini tipe-tipe D. Kalau menurut Anda dari karakter ini yang paling bagus, paling menonjol, paling oke, itu kira-kira karakter ini apa Pak? Ya, dia cocok jadi pemimpin. Self starter, tegas, inisiatifnya bagus, ya, ambisinya tinggi kayak Pak Reza ya. Ya. Orientasi pada hasil, ya enggak? Ya. Pemimpin-pemimpin D atau kita tuh jadi orang D Pak. Kadang-kadang ngomongnya gini, udah nggak usah banyak cerita, kerjain aja. Atau kalau udah kepepet begini, pokoknya nggak mau tahu ya, hari ini selesai. Caranya bodoh amat. Gitu. itu orientasi pada hasil, ya nggak? Jadi kalau Anda ketemu dengan tipe D, ya karakternya begitu Pak. Anda nggak bisa begitu Pak. Orang itu kan yang penting dilihat prosesnya, hasil itu milik Tuhan. Nggak bisa Anda ngomong begitu. Tipe D itu orientasinya kepada hasil, sehingga daya paksanya tinggi. Ya, daya paksanya tinggi. Sehingga kalau saya tanya kepada Anda, bagaimana menghadapi tipe D? Ya, yang jelas mentalnya harus kuat. Mental harus kuat karena pasti banyak ya dibentak, mungkin cara penyampaian untuk kerjanya kan mungkin agak tegas kasar. Kalau orang yang mentalnya mah pasti langsung ya turun down gitu. Oke, ya. Bagus, ya keren ya. Nah, jadi kalau menghadapi tipe D, yang pertama kita itu jangan gampang baperan. Karena tipe D itu juga nggak lama ngomelnya. Kadang-kadang habis ngomel 15 menit kemudian dia udah lupa Pak. Pemaaf aja. Jadi yang diomelin masih sakit hati, yang ngomelin itu tenang aja. Malah yuk makan bareng yuk gitu. Ya, jadi kalau Anda ketemu dengan tipe D teman-teman, Anda mesti tangguh, jangan baper. Ya. Dan kemudian Anda harus yakini, kan kadang-kadang kalau tipe D itu nggak runtut kalau menyampaikan sesuatu. Biasanya dari belakang Pak. Ujungnya apa baru ditarik mundur, itu tipe D. Aku maunya begini, gini ya. Untuk seperti ini caranya begini gitu. Jadi Anda harus punya kesabaran untuk mendengar. Ya, kesabaran untuk mendengar. Kemudian apakah tipe D itu tidak bisa kalau kita adu argumen? Bisa. Kapan? Yes. Kayaknya Bu Reni banyak berhadapan dengan tipe D. Ya, jadi terhadap tipe D itu Pak, jalanin dulu. Begitu selesai waktu evaluasi, dia orang yang mudah dikritik. Syaratnya satu, pekerjaannya sudah selesai dievaluasi. Jadi Anda bisa katakan kepada Pak Reza, mohon maaf Pak, ini kerjaan sudah selesai nih Pak, alhamdulillah nih Pak. Tapi nanti kalau ada pekerjaan sejenis sih Pak, ada baiknya. Ini mohon maaf ya Pak, ada baiknya. Jadi kita tidak mulai dari A Pak, dari B. Pasti akan lebih cepat, kalau kemarin itu 3 minggu sih Pak. Tapi kalau dari B mungkin seminggu bisa selesai. Nah beliau akan bilang, yes, oke kita coba ya. Gitu. Jadi konfliknya selesai dulu. Karena kalau begitu dia berada di dalam konflik, dia akan terus mengejar sampai Anda selesaikan masalahnya. Ya, karena apa? Ini daya tahan konfliknya tinggi, Pak. Ya, ya, ini daya tahan konfliknya tinggi, ya. Jadi bukan pendengar yang baik, tapi dia bisa mendengarkan pada saat pekerjaan tersebut sudah selesai, ya. Itu kita menghadapi tipe D, ya. Plusnya ada, setiap tipe itu Pak pasti ada plusnya, pasti ada minusnya ya. Oke, sekarang kita melangkah ke tipe I. Coba I berdiri. Yang depannya I berdiri. Ya. Ya. Yang I masih ada I. Yuk, I berdiri I. Oke. I, Pak. Tetap berdiri, Pak. I.
Ya I atau di belakangnya ada huruf lain. Yang huruf depannya I. Ada IS, IC, ID ya, yang I. I 1, 2, 3, 4. Pak, Bu, berdiri dulu, Bu, berdiri Bu. I. Oke. Teman-teman ini berikan aplaus untuk tim gaul kita. Ya, oke. Bu, kalau Anda punya masalah, bagaimana Anda menyelesaikan masalah Anda dengan cara apa, Bu? Masalahnya orang membuat masalah sama saya atau enggak? Saya. Biasanya saya menyelesaikan masalah saya sendiri ya, biasanya sharing sama teman. Iya, sharing dulu sama teman biasanya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa menemukan jalan keluar, saya eksekusi sendiri. Bu, kalau Anda gimana Bu? Kalau ada masalah, Anda langsung selesaikan, Anda ngobrol dulu sama orang lain. Oh, pastinya sharing dulu sih sama yang lain. Terus lihat apakah sesuai dengan, sebenarnya itu lebih ke ngedengerin opini orang, tapi tetap kita lakuin itu sesuai yang kita sendiri inginin sih. Ya, oke. Bu, kalau Anda ada masalah gitu ya, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah? Langsung eksekusi, Pak. Bu, kalau menghadapi masalah? Sharing sama teman. Sharing, ya kan, Pak? Ya. Ya, apa yang Anda sukai antara hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau hal-hal yang berkaitan dengan orang, Pak? Ya, yang berkaitan dengan, Anda tuh lebih suka kerja dengan orang atau dengan alat gitu? Oh ya pasti dengan, ya karena pekerjaan saya dengan alat Pak, karena sehari-hari dari pagi sampai sore saya berhadapan dengan alat. Tidak. Lebih senang kalau kerja dengan langsung ketemu Pak, banyak bertatap muka. ngobrol. Ya, Ya. ada interaksi Pak. Ya, ya. Lebih senang ngeband, ya kan? Oke. Ya, kalau Anda gimana Pak? Iya. Kalau saya sih tentang di masalah pekerjaan Pak ya. Kalau untuk menyelesaikan masalah saya itu selalu saya diskusikan dengan tim saya. Jadi sebuah masalah misalkan pekerjaan itu membuat kesalahan yang fatal gitu, sehingga kita ada teguran dari atasan, itu pasti akan menjadi beban saya, sehingga saya harus, kalau tidak saya bisa atasi sendiri, saya pasti akan diskusikan dengan tim sehingga ada jalan keluar. Ya, oke. Ya, boleh duduk, berikan aplaus untuk I. Jadi I itu Pak, ini agak sedikit di RBT. Ya, I itu icebreaker. Ya anak-anak gaul gitu Bu, ya kan. Jadi ya pokoknya seneng itu sebenarnya lebih seneng berinteraksi orang antar orang. Ya. Jadi kalau ada masalah, ya dia curhatin dulu, ngobrol dulu, ya enggak? Ya. Jadi Anda lihat persuasif, bersahabat. Ya, gaul, ya enggak? Melakukan hal-hal yang tidak jelas. Loh ya, hobi-hobi itu pasti punyanya orang itu, pasti banyak hobi Pak. Ya, ngeband, Bapak suka ngeband? Bermusik, ya enggak? Itu orang-orang itu Pak. Jadi orang-orang yang suka pertemanan, antusiasnya tinggi, ramah. Cuma Pak, Anda tuh punya kelemahan takut ditolak. Ya. Jadi kadang-kadang Anda di dalam beride itu tidak agresif. Anda tuh kalau bertentangan ide Pak, lebih seneng ngalah. Udah ngalah aja lah. Ya, yang penting kita enjoy aja. Udah jangan berantem, ngopi aja yuk gitu. Ya, itu ya takut ditolak. Ya, tidak suka konfrontasi. Cara ngomongnya sell. Sell itu menjual Pak. Ya, jadi kayak Bapak itu waktu ngomong kan, ya. Apa ya kalau istilah orang Jogja itu empuk iup. Empuk iup itu empuk dan teduh gitu. Ya, tenang aja lah. Ini target tidak tercapai, cool dulu lah. Jangan stres dulu. Kita lihat pelan-pelan apa yang mengakibatkan target tidak tercapai. Udah tenang ya. Ini orang-orang influencing Pak. Jadi orang-orang yang tidak suka berkonflik. Ya.
tidak suka berkonflik. Dia lebih suka, nanti ada lagi sih, ya banyak ide. Hal-hal yang kaitannya dengan, mohon maaf ya Pak, seneng-seneng gitu ya, happy aja lah ya. Acara kayak gini tuh seneng. Ya, seneng. Udah heboh aja sendiri gitu ya. Ya, seneng ya. Ya jadi bisa ngobrol, bisa santai, ya nggak? Bisa istilahnya anak sekarang tuh chill gitu kan. Suasananya berbeda. Itu suka. Nah, itu biasanya di dalam tim itu ditempatkan sebagai icebreaker. Kalau tim Anda lagi berantem, Bu, itu jago pelerainya. Yang membuat tim jadi solid lagi, tenang lagi. Udah yang dikejar nggak dapat nggak apa-apa. Nah, itu orang-orang I, Pak, ya. Memang kelemahannya apa? Kelemahan I sulit mengontrol waktu. Jadi time base-nya suka meleset-meleset, Pak. Nggak terlalu strict gitu loh. Ya. Kenapa? Enjoy hidupnya, ya. Enjoy hidupnya. Ini icebreaker bagus karena di dalam tim kalau ada yang kayak gini nggak gampang pecah, Pak. Ya, ada yang mengajak kembali jadi manusia, udah kerja ya kerja tapi nggak usah begitu ya gitu. Ini tipe-tipe influencing. Ya, orang yang gaul, senengnya kalau ada orang. Kalau sepi bingung. Ya kalau sepi bingung ngajak ngobrol siapa gitu ya. Ya ini orang-orang I, dia butuh orang lain. Hubungan antar manusianya baik. Cuma Pak memang nggak target oriented, Pak. Orang itu nggak target oriented. Kalau ada target nggak ngotot-ngotot amat. Ya, yang penting enjoy aja gitu. Ya, jadi kalau Anda mendapati karakter ini, nggak apa-apa Pak, ini tipe kita kok. Ya, ini dibutuhkan, itu dibutuhkan. Ya, cuma memang kalau di manufacturing memang jarang ya, tipe-tipe ini dibutuhkan ya. Gampang percaya dengan orang lain, artinya gampang ditipu orang, Bu. Anda akan gampang kecewa, karena Anda suka mudah trust. Ya, gampang percaya ke orang, ya, lebih mudah percaya sama orang. Sehingga Anda seringkali kecewa dengan orang lain. Karena mudah percaya, ya. Karena mudah percaya, ya. Ya. Nanti ini saya share di PDF, Pak, biar semuanya bisa melihat. Tapi artinya setiap tipe itu ada kelebihan, ada kelemahannya. Mengenali tipe kita itu bagus, karena dengan kita kenal tipe kita versus dengan pekerjaan kita, maka apa yang harus kita improve? Kita orang I, tetapi kita memimpin tim dengan target yang tinggi. Pak, Bapak jangan pakai I-nya. Kalau Bapak pakai I-nya banyak ngelus-elus doang. Udah nggak apa-apa, nggak capek target juga nggak apa-apa, yang penting lo happy. Nggak bisa begitu. Bapak harus belajar jadi D. Meskipun waktu Anda lagi jadi D, Anda nggak nyaman, Pak. Maksa orang, kadang-kadang harus jatuhkan sanksi. Ingat tipe ini nggak bisa jatuhin sanksi ke orang, Pak. Nggak tegaan. Jadi kalau nggak ngasih SP itu mungkin bunyinya gini. Ini ada SP tapi sebenarnya bukan niatku. Hanya karena aturan di perusahaan ini mengharuskan itu. Maaf ya. Habis ngasih SP neraktir itu Pak biasanya Pak. Nah kalau Anda orang I tapi memimpin banyak orang, Anda belajar gede. Ya belajar gede gimana caranya raja tega. Mengambil keputusan tepat. Tapi jangan tinggalkan I Anda Pak. Yang tetap fun. Ya tetap chill gitu ya. Tetap santuy, nah itu. Oke, baik. Sekarang S. S, nah S tinggi S. S berdiri dong S. Yang depannya S, ya. S, ya, S. Ah, Bu Reni S ya, oke. S, mana? S banyak ya, oke. Baik, ya, S. Oke Bu, cukup Bu, S ya. Silakan duduk lagi. S cukup banyak ya. Ya.